Jadi ceritanya, waktu itu gue lagi belajar bahasa Indonesia. Semua kelihatan normal pas dosen lagi ngejelasin materi. Tapi gue ngerasa ada suara berisik mahasiswa dari luar kelas gue. Padahal saat itu di gedung kelas gue berada cuma ada 2 ruangan yang keisi. Kelas gue dan kelas lain. Itu pun jadwalnya barengan. Setelah beberapa saat, suara berisik mahasiswa yang tadi gue denger dari luar kelas udah gak kedengeran lagi. Terus dosen gue ngelempar pertanyaan ke kelas. Nanya arti dari kata tarikh, sebuah kosakata serapan dari bahasa Arab yang artinya tanggal. Waktu itu gak ada satupun mahasiswa yang tahu artinya. Tapi dari sudut belakang kelas ada suara perempuan yang coba mau ngejawab. "Saya, Bu." Otomatis dosen langsung mempersilahkan orang-orang yang ada di baris belakang buat ngejawab. Anehnya, mereka yang duduk di belakang gak ada yang ngerasa ngajuin diri buat ngejawab. Dan mereka akhirnya saling tunjuk-tunjukkan karena mereka pun ngedenger ada yang ngajuin diri di antara mereka. Karena gak ada yang ngaku, akhirnya dosen nanya lagi dengan pertanyaan yang sama ke semua mahasiswa di kelas. Dan karena gak ada yang tahu jawabannya, suasana kelas jadi hening. Tiba-tiba dari arah yang sama di sudut belakang kelas, ada yang coba ngejawab pertanyaan dosen. "Tarikh adalah..." Kita semua lari keluar kelas karena ketakutan ngedengar suara itu. Dan semenjak kejadian itu, kelas bahasa Indonesia dipindahkan ke ruangan lain karena hampir seluruh isi kelas masih parno dengan kejadian tersebut. Siang itu, semua temen gue lagi jamaah di masjid. Tapi, di saat itu, gue memutuskan buat duduk-duduk santai di ruangan tempat biasa kita ngumpul. Ruangan ini adanya di salah satu sudut sekolah yang difungsiin buat naruh barang-barang organisasi. Mulai dari barang baru sampai barang-barang tua, semua disimpan dan digabung di ruangan ini. Biasanya, gue selalu dengerin musik kalau lagi di ruangan ini. Tapi, waktu itu gue lebih milih buat ngelanjutin bacaan gue sambil nyantai. Di balik suasana ruangan ini yang sepi dan juga tenang, seketika siang itu suasananya jadi mencekam. Pas gue lagi baca, tiba-tiba ada suara kayak ada barang jatuh. Saat itu gue masih gak peduli. Tapi abis itu muncul lagi suara dari depan gue seperti desahan panjang. Akhirnya gue refleks langsung ngadep ke sumber suara tadi dengan kaget dan kaku. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi dengan lebih jelas. Tanpa pikir panjang, gue langsung keluar dari ruangan itu dan gak mau kesana lagi sendirian. Akhirnya gue juga sempet jadi penakut kalau lagi sendirian dimanapun itu karena pengalaman serem gue ini. Waktu itu, gue pikir malam minggu akan selalu seru. Tapi setelah kejadian malam itu, pandangan gue berubah. Di malam itu, gue sama teman-teman gue ngumpul di tongkrongan deket rumah yang jaraknya cuma 15 menit dari rumah gue dengan jalan kaki. Gue lebih pilih jalan kaki karena lebih cepet walaupun harus ngelewatin gang-gang kecil yang penuh dengan belokan. Seperti malam minggu pada umumnya, kita seru-seruan bareng, nyanyi-nyanyi, bercanda, sampai ngakak bareng. Gak sadar, ternyata jam udah nunjukin 1:30 malam. Akhirnya kita semua pulang. Walaupun rumah kita deketan, saat itu gue pulang sendirian jalan kaki. Pas lagi lewatin gang sempit, gue ngedengar ada suara langkah kaki. Gue pikir itu suara langkah bocah tongkrongan gue yang rumahnya searah sama gue. Tapi pas gue nengok, anehnya gak ada siapapun di belakang. Ya udah, gue lanjut jalan lagi. Gak lama, gue dengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini lebih kenceng dari sebelumnya. Palingan ini mah bocah iseng. Dalam hati gue mikir kayak gitu. Pas gue nengok ke belakang, gue ngeliat sosok raksasa yang mukanya hitam pekat sepekat-pekatnya lagi ngeliatin gue dengan senyuman yang paling serem selama gue hidup.
Gak banyak mikir, gue langsung lari sekenceng-kencengnya sampai gak sadar gue udah di depan rumah dan teriak minta orang rumah buat buka pintu. Tong, ngape lo? Tanya si Skamling yang keheranan ngeliat gue lari sambil ngos-ngosan. Akhirnya gue jelasin kejadian beberapa menit yang lalu dan si Skamling cuma kebingungan karena dia gak lihat apapun di belakang gue pas lagi kabur dari senyuman si raksasa tadi. Dulu gue tinggal di sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Di tengahnya ada sebuah patung yang membelakangi rumah gue dengan tangan melingkar seperti gerakan seorang penari balet. Kami sekeluarga hidup bahagia di rumah ini. Tak ada yang aneh di keseharian kami. Suatu hari, saudara gue datang berkunjung ke rumah. Seperti biasa, kami menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas, entah itu main game bareng, sharing pengalaman, dan lain-lain. Di sela-sela aktivitas, saudara gue juga menyempatkan waktu sesekali untuk membakar sebatang rokok di balkon ruangan yang menghadap ke taman berpatung itu. Tanpa sadar, ternyata aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan tadi cukup menguras tenaga dan pikiran. Dan saat kami menyadari hal itu, malam sudah cukup larut. Akhirnya, kami memutuskan untuk segera istirahat. Sebelum beranjak tidur, saudara gue berniat untuk merokok. Namun anehnya, pas saudara gue membuka tirai jendela, patung yang dia lihat tadi siang membelakanginya kini berubah ke arah kiri. Seketika, saudara gue langsung bete dan segera mematikan rokoknya karena keanehan itu. Beberapa menit setelah menenangkan diri, saudara gue memutuskan untuk kembali merokok. Dia berpikir mungkin memang patung di taman tersebut sudah menghadap kiri sejak awal dan yang dia lihat tadi siang adalah sebuah halusinasi. Tapi pas saudara gue buka lagi tirai jendelanya, kali ini patung tersebut sudah menghadap ke ruangan saudara gue berada, yang artinya patung itu sedang menghadap ke arah saudara gue. Mengalami kejadian itu, saudara gue langsung menutup jendela dan pintu kamar dan niatnya untuk kembali merokok pun dia batalkan.